Baik pemirsa, kembali lagi dalam Lentera Surgawi, terangi hidup menuju surga. Kita akan lanjut pembahasan lebih mendalam lagi seperti apa akidah itu. Nah ini guru, seperti apa sih akidah ini? Apakah ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah itu perkara sudah selesai? Atau mungkin ada yang lebih pokok lagi di dalamnya? Ini seperti apa? Mohon penjelasannya. Oke, syukran. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah menarik di sesi selanjutnya ini bahwa ketika kita telah mengikrarkan kalimat tauhid sekaligus kita melafazkan kalimat la ilaha illallah, kita ikrarkan keyakinan kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apakah setelah ini selesai sudah? Ya. Ikrar tentu kita yakini bersama bahwa sesungguhnya yang dikatakan keyakinan atau keberimanan itu adalah al-ikrar bil lisan. Tetapi kita meyakini di dalam hati apa yang kita ucapkan. Tidak sekedar kita melafazkan kalimat tauhid itu dengan lidah kita, tetapi kita harus menancapkan di dalam hati kita, sanubari kita, bahwa benar-benar tiada Tuhan selain Allah. Itu yang harus kita jadikan sebagai prinsip dalam keyakinan kita. Karena kalau ini yang jadi prinsip dalam keyakinan kita bahwa benar-benar Allah yang menciptakan, maka kita tidak mudah tergantung kepada benda. Karena sesungguhnya di dunia ini adalah alam, ciptaan Allah semua. Jangan sampai hal yang berwujud, yang kita lihat, kita menganggap bahwa yang berwujud, yang kita lihat, yang kita saksikan itulah yang merubah sesuatu. Padahal sesungguhnya bukan itu. Ya. Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka Allah lah yang menggerakkan segala sesuatunya. Kalaupun benda itu memberikan efek atau keuntungan kepada diri kita, maka sesungguhnya efek dan keuntungan itu hanya bagian dari Allah memberikan kepada kita nikmat untuk memanfaatkan alam ini. Alam ini tidak boleh menjadi penentu, atau alam ini tidak boleh menjadi sesuatu yang dapat menyebabkan kita sampai ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang kita lakukan, kita harus sandarkan bahwa semuanya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hanya Allah yang kita maksud, hanya ridha Allah yang kita harapkan. Kalau ini menjadi prinsip keyakinan kita bahwa Allah jualah yang kita maksud, Allah jualah yang kita ridhoi dari apa yang kita lakukan, saya yakin dan percaya segala bentuk amalan-amalan ibadah yang kita lakukan itu akan mendapatkan ganjaran yang maksimal di sisi Allah, dan itu akan memberikan efek kepada kita. Kenapa dia memberikan efek kepada kita? Karena sesuatu yang kita lakukan itu benar-benar kita mengharapkan ridhonya Allah. Ya, jadi betul-betul ini guru, akidah ini harus kita perbaiki, karena ketika ada yang salah dari keyakinan kita, ini bisa mengarah kepada kesyirikan. Masya Allah. Nah, baik pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Lentera Surgawi, terangi hidup menuju surga. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Lentera Surgawi, terangi hidup menuju surga. Nah, kita di segmen yang ketiga ini guru, kita akan mencoba membedah contoh kasus dalam kehidupan kita yang sekarang serba modern. Nah, ini terkadang kita kan banyak orang melaksanakan aktivitas ibadah, akan tetapi dari segi keyakinan ada yang melenceng. Nah, ini seperti apa penjelasan guru terkait masalah itu? Mohon. Syukran, alhamdulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan waktu tentunya kondisi, situasi dan keadaan pada masa lalu sangat berbeda dengan kondisi yang terjadi pada saat sekarang ini. Kemungkinan tantangan akidah pada masa lalu adalah persoalan pendewa-dewaan terhadap benda. Dan itu tidak bisa kita pungkiri bahwa sesungguhnya
pada masa lalu mengkultuskan atau mengkaromahkan benda-benda tertentu yang menjadi tantangan yang dapat menyebabkan melencengnya akidah dan keyakinan kita. Namun di era sekarang ini tentu kita melihat bahwa sesungguhnya bagaimanapun modernnya, bagaimana kecanggihan teknologi yang kemungkinan membuat manusia terkagum-kagum, Ya. sehingga dengan demikian manusia bisa saja tidak menyadari bahwa sebenarnya dia telah mensyirikkan Allah. Astagfirullah. Nah, olehnya itu, pada sesi ini saya ingin mencoba memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya akar-akar kesyirikan yang terjadi pada saat sekarang ini sebenarnya masih ada juga yang terjadi sama seperti pada masa yang lalu. Ya. Artinya ketergantungan terhadap benda-benda, bahkan mereka terlalu meyakini akan adanya yang dapat terjadi pada benda-benda tertentu. Nah, sehingga yang menyebabkan keyakinan itu bisa mengarah kepada kemusyrikan. Satu di antaranya kita ambil perumpamaan. Contoh ketika benda-benda tertentu yang melekat dalam dirinya. Ya. Taruhlah cincin, taruhlah permata. Cincin atau permata itu yang dianggap bahwa dengan memakainya itu akan melariskan jualannya. Ini kan satu hal yang sebenarnya tanpa disadari, begitu dia memuja, begitu dia menganggap bahwa cincin ini atau apa yang melekat dalam dirinya ini, sehingga dia seakan-akan tergiring untuk mengatakan bahwa seakan-akan inilah yang menyebabkan jualan saya menjadi laris. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ini benda, ini makhluk, ini ciptaan Allah, ini alam yang menciptakan oleh Allah. Kalau sedianya ini hanya menjadi bagian dari ikhtiar usaha, karena ini dianggap kemungkinan pernah dipakai oleh orang-orang tertentu, yang orang-orang tertentu tersebut kemungkinan dia mendapatkan rezeki yang kebetulan waktu itu ya. Saya yakin bukan persoalan orang yang memakainya itu, tetapi kembali kepada ikhtiar usaha orang itu. Apa yang dilakukan sebenarnya orang itu sehingga menghasilkan rezeki itu dari ikhtiar usaha dia. Dan yang mengabulkan segala usaha dan kerjanya itu adalah Allah. Bukan benda itu. Itu yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat kita. Kemudian, terkadang juga pemahaman yang sebenarnya kesyirikan pada masa lalu sepertinya saat ini masih berbias. Misalkan kebiasaan-kebiasaan kita dalam hal penentuan hari. Terkadang kita mengatakan bahwa yeko tanyairos sewe dia nama kesing. Ini juga yang banyak terjadi di kalangan masyarakat kita. Padahal sebenarnya pada prinsipnya kalau kita mengawali sebuah kebaikan di hari apapun, tidak akan menjadi persoalan selama yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Walaupun kita menentukan harinya adalah hari yang baik, tetapi yang kita lakukan itu adalah keburukan, maka sesungguhnya orientasinya adalah keburukan. Ya, makanya kita harus yakini di dalam diri kita bahwa sesungguhnya Allah menciptakan hari-hari itu. Hari itu semuanya punya makna. Tetapi janganlah kita memberikan keyakinan di dalam diri kita bahwa hari itu adalah hari yang salah. Padahal sebenarnya kata penguluta Ali bin Abi Thalib bahwa sesungguhnya hari yang baik itu adalah hari di mana kita bisa melakukan sebuah kebaikan. Nah itu. Kemudian melangkah ke selanjutnya di era modernisasi sekarang, tentu kita bisa pahami bersama bahwa apa yang terjadi dengan kondisi kecanggihan teknologi sekarang terkadang membuat kita seakan-akan lebih mendewa-dewakan, lebih menganggap bahwa apa yang ada sekarang, kecanggihan teknologi itu seakan-akan mengaburkan kita akan keyakinan kepada Allah. Coba lihat bagaimana canggihnya teknologi sekarang. Semua bisa dibuat. Semua bisa dibuat. Bahkan alat komunikasi yang sebelumnya hanya melalui telepon, tetapi sekarang sudah ada video call, orang bisa melihat. Yang sebelumnya di tanah suci kemungkinan
berbulan-bulan baru ketemu, tetapi ternyata sekarang biar sehari sedetik, semenit kita Tinggal bisa pencet, berkomunikasi, tinggal pencet. Nah, di sini juga kalau orang terlalu kecanduan dan bahkan menjadikan bahwa media sosial itu, bahwa era modernisasi ini adalah segala sesuatunya serba instan. Ya, tergantung. Seakan-akan kita mengarahkan bahwa tanpa campur tangan Tuhan semuanya bisa terjadi. Wah, ini adalah hal kemusyrikan di era modern sekarang. Ini harus diluruskan. Kita harus yakinkan di dalam diri kita bahwa sesungguhnya sehebat apapun digital itu, sehebat apapun perangkat komputer itu, maka sesungguhnya yang menciptakan adalah manusia. Dan yang Dan menciptakan, yang menciptakan manusia Allah. Allah menciptakan kemampuan berpikir itu sehingga manusia mampu mengolah alam ini. Makanya kita harus tetap kembali, tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Karena terkadang kita melakukan selingkuh spiritual, sering saya bahasakan. Kita menselingkuhi Allah tanpa kita sadari. Satu di antaranya tadi adalah karena kita terlalu memuja-muja di era modern ini, sehingga yang terjadi kita lupa bahwa ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Saya rasa demikian penjelasan saya terkait jadi dengan persoalan. takjub boleh, Takjub tapi boleh. Keyakinan Keyakinan harus bahwa tetap Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Masya Allah.